Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penonton semua. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu mengenai pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama sekali saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat dan berbudaya. Nah, gagasan ini menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu merupakan sosok yang visioner karena gagasannya itu masih relevan digunakan sampai saat ini. Mengapa dikatakan demikian? Kita mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan nilai sosio dan kultural. Kita mengetahui ada banyak sekali suku di Indonesia dengan budaya yang berbeda-beda, sehingga asas kebinekaan itu merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai pendidik dan juga murid-murid begitu, kita harus bisa untuk kemudian menyampaikan ke peserta didik kita bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah hambatan. Kita harus bisa menerima perbedaan, kemudian kita bisa menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan bersama. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan budi pekerti itu merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan dan mengibaratkan pendidikan itu sebagai sebuah tuntunan. Jadi bukanlah sebuah tuntutan seperti itu. Saya akan jelaskan secara lebih rinci. Pendidikan sebagai sebuah tuntunan itu dianalogikan oleh Ki Hajar Dewantara seperti seorang petani yang menanam jagung begitu. Jadi tugas petani itu menjaga jagung, benih jagung agar tumbuh baik dan mencapai kualitas tertingginya. Jadi petani tidak bisa menciptakan sebuah bibit jagung yang kemudian dijamin akan menjadi bibit atau tumbuhan yang baik begitu. Tapi diibaratkan bahwa bibit ini yang sudah ada kemudian ditanam. Jadi petani ini punya kewajiban untuk menjaga tumbuh kembangnya seperti itu. Sehingga di akhir nanti walaupun bibitnya kurang baik, dia bisa tumbuh dengan baik dan bisa mencapai kualitas terbaiknya. Sebaliknya, walaupun bibitnya sudah bagus misalnya, tapi kemudian tidak dijaga dengan baik, bisa saja dia tidak tumbuh dengan baik. Nah, analogi ini sangat pas dengan dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, kita harus menuntun peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya seperti itu. Kita tidak bisa menciptakan mereka dari awal harus dengan standar yang sama, tidak bisa. Tapi kondisi mereka itulah yang kita tuntun menjadi lebih baik, semakin baik dan mencapai potensi terbaiknya. Begitu. Kita lanjutkan. Kemudian yang saya garis bawahi lagi adalah pendidikan budi pekerti. Nah, di sini ada dua hal, dua prinsip yang menurut saya sampai saat ini masih sangat relevan. Yang pertama adalah gotong royong. Tadi saya singgung sedikit di depan, pendidikan adalah usaha bersama. Jadi setiap lini di masyarakat itu berperan aktif untuk menyokong dunia pendidikan agar semakin baik. Jadi satu nilai luhur budaya kita adalah gotong royong. Jadi nilai ini sejalan tentang pentingnya kerjasama dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Nah, ketika gotong royong sudah bagus, biasanya, ya, mudah-mudahan ini saling berkesinambungan begitu. Solidaritas, jadi rasa kebersamaan, rasa saling menghormati, rasa kepedulian terhadap sesama. Hal ini sangat penting begitu. Sehingga kita tidak menciptakan atau menciptakan peserta didik yang individualis begitu. Kemandirian itu penting, ya. Namun solidaritas juga tidak kalah pentingnya. Jadi kita harus seimbang seperti itu. Nah, nilai gotong royong inilah yang kemudian sebenarnya jika kita terapkan di dalam dunia pendidikan itu akan sangat membantu peserta didik, ya, untuk kemudian dapat menggali lebih banyak potensinya dan melatih dirinya untuk kemudian siap menghadapi dunia seperti itu.
Nah, yang selanjutnya adalah tentang refleksi diri. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1, kemudian saya mengikuti ruang kolaborasi, mengerjakan demonstrasi kontekstual bersama kemudian Bapak instruktur, kemudian dengan Ibu fasilitator, pengajar praktik. Saya merasa senang begitu, karena saya merasakan ilmu pengetahuan yang bertambah dan visi saya semakin tercerahkan terkait tujuan pendidikan Indonesia. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya memahami pendidikan merupakan sebuah tuntunan, bukan tuntutan. Jadi terkadang sebelumnya di kelas itu saya merasa saya terkadang menuntut anak begitu, menuntut anak untuk harus seperti ini, seperti itu. Saya kurang merasa bahwa setiap anak ini punya sisi yang berbeda, karakter yang berbeda, sehingga saya harus bisa lebih persuasif menuntun mereka. Kemudian saya memahami bahwa guru harus selalu adaptif terhadap kodrat alam dan kodrat zaman. Kita mengetahui bahwa kodrat alam merupakan situasional di mana peserta didik hidup, background, budaya, dan lain-lain. Dan kodrat zaman adalah hal yang dinamis yang selalu berubah. Jadi seorang guru tuh harus selalu adaptif dengan perubahan supaya kita bisa stay relevan dan kita juga bisa untuk terus berkembang dan tidak ketinggalan. Sehingga dalam pembelajaran itu kita bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Supaya apa? Supaya kita selalu terjaga dari hal-hal yang melanggar norma-norma di Indonesia seperti itu. Sehingga kita harus tanamkan budi pekerti terhadap peserta didik. Salah satu contohnya mengenai korupsi seperti itu. Jika seseorang memiliki budi pekerti yang baik, sebenarnya dia tidak akan korupsi. Percuma kita pintar, tapi kita korupsi. Jadi lebih baik kita pintar dan kita punya budi pekerti yang baik. Baik, saya lanjutkan. Kemudian apa yang akan saya lakukan setelah nanti kemudian dimulai proses pelajaran lagi di dalam kelas. Yang pertama saya akan buat kesepakatan kelas yang menjunjung tinggi budi pekerti, memberikan kebebasan mereka untuk berpendapat, dan kemudian menuntun mereka. Dan yang kedua saya akan menyesuaikan modul pembelajaran yang saya buat sesuai dengan kode alam dan kode zaman mereka. Dengan media-media, mungkin saya menggunakan media sosial yang lebih dekat dengan mereka, menggunakan media-media atau model pembelajaran yang lebih interaktif seperti project based learning dan lain-lain. Kemudian jadi menurut Ki Hajar Dewantara, jika dikaitkan dengan sosiokultural, sebuah kelas yang ideal itu adalah kelas yang sesuai dengan kode alam dan kode zamannya begitu. Jadi di daerah saya mengajar ini, di daerah Tambusai Utara, itu kelas-kelasnya, sekolahnya itu sangat heterogen seperti itu. Sehingga karena dia heterogen, otomatis budayanya itu berbeda-beda begitu, backgroundnya berbeda-beda. Sehingga yang harus saya tanamkan adalah mereka harus menerima perbedaan itu dan menghargai perbedaan itu. Bahkan kita bisa saling belajar budayanya. Jadi sekolah harus mempersiapkan wadah di mana mereka bisa mengekspresikan kebudayaan mereka untuk kemudian menjadi tambahan pengetahuan bagi yang lain. Nah, perbedaan ini bukan menjadi sebuah penghambat, ya. Kita harus tanamkan bahwa perbedaan ini malah akan menjadi kekuatan untuk saling belajar hal baru dan untuk menggali potensi terbaiknya. Nah, yang terakhir, kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kelas yang damai bagi peserta didik. Baik, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita seterusnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.